Dan dia itu bilangnya kalau semuanya kita di sini itu 3 bulan ya, kita bakal dibikinkan KTP Taiwan gitu kan, kayak seperti halo teman-teman, selamat malam semuanya. Welcome to back my channel. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali walau hanya lewat video saja ya guys. Oh ya, di video kali ini aku mau sedikit sharing sama kalian semua tentang fitur ya. Aku sendiri juga jujur ya guys, nggak ngerti namanya fitur itu, taunya itu fitur itu ya visa turis gitu kan. Dan aku juga nggak ngerti gimana cara ngurusnya. Hanya saja ada salah satu teman aku yang berangkat ke Taiwan itu pakai visa turis gitu kan ya. Kalau menurut aku ya, setelah mendengar dari cerita teman aku ini ya, buat kalian yang mau kerja ke Taiwan ya, setidaknya untuk lebih bersabar dalam menunggu job dan untuk lebih hati-hati lagi dalam memilih yang namanya sponsor gitu kan ya. Kita itu jangan terburu-buru untuk pengen cepet terbang ke sini gitu kan ya. Ya nggak apa-apa lah walaupun hanya pakai visa turis saja gitu kan. Kalau menurut aku pribadi ya, jujur itu sangat merugikan untuk diri kalian sendiri. Kenapa? Karena fitur itu hanya digunakan untuk orang jalan-jalan gitu kan, dan biasanya itu berlaku paling nggak tuh ya 14 hari gitu guys ya. Setelah itu ya kalau lebih dari 14 hari kita itu di sini dinamakan ilegal. Nah, ini teman aku guys ya, ke sini itu ya dia juga nggak berpikir sih kalau dia itu bakalan dibohongi ya, bakalan kayak gini nasibnya. Kenapa? Karena dia sendiri yang masukin ke sini itu ya pakai fitur itu saudaranya sendiri guys. Coba gila ya. Seharusnya kita itu wajib mengingatkan ketika kita itu salah. Itu mah malah menjeblosan kitanya. Dia kesini itu pakai visa turis dengan biaya 40 juta guys ya. Pertama dia itu harus bayar 20 juta ya, katanya itu buat ngurus dokumen-dokumen dan buat biar tanda jadi ya, biar dianya itu nggak pindah ke PT lain gitu guys. Dan dia juga diiming-iming untuk cepet terbang gitu kan ya. Namanya orang di Indo lagi nganggur ya, terpaksa dia itu mau gitu kan ya. Dia itu pertama bayar 20 juta, terus bayar lagi 20 juta setelah semua dokumen-dokumennya itu lunas gitu guys. Dan dia itu bilangnya kalau semuanya kita di sini itu 3 bulan ya, kita bakal dibikinkan KTP Taiwan gitu kan, kayak seperti aku ini kan resmi gitu kan, otomatis ya ada KTP resminya gitu kan ya, KTP Taiwannya gitu kan. Dan agennya itu bilangnya kayak gitu, nanti kalau setelah 3 bulan kita baru bisa proses kamu untuk bikin KTP. Kalau mamanya masih baru mah kita nggak bisa gitu kan ya. Namanya juga orang cari duit ya. Jadi di sini ya dia itu terbang, tahu nggak kerjanya itu apa? Kerjanya itu serabutan ya, nggak netep guys ya, selalu pindah-pindah tempat. Dan bayarannya itu satu hari cuma dibayar 800 NT guys. Coba. Dan di dalam paspornya itu cuman berlaku 14 hari gitu. Dan dia di sini cuman 3 bulan. Kenapa? Karena 3 bulan itu ya dia itu kerja dari Pingtung ya, terus pindah lagi ke Chiayi, terus ya pokoknya itu kita itu pindah-pindah tempat gitu kan ya. Dari kerjanya itu ya serabutan lah, apa aja itu dikerjain gitu kan ya, dengan bayaran satu hari itu 800 NT. Terus dia itu pindah ke salah satu tempat ya, dimana dia kerja baru, kalau nggak salah itu di tempat itu baru 5 harian atau seminggu gitu kan ya.
Nah, jadi totalnya itu keseluruhan itu 3 bulan dia ditangkap polisi, guys. Coba kenapa? Kena gerbegan gitu kan ya. Jadi dengan modal 40 juta dia di sini hanya cuman 3 bulan ya, dan itu pun nggak bisa menikmati kebebasan di sini ya, nggak bisa menikmati indahnya Taiwan ini gitu kan ya, tidak bisa menikmati layaknya seperti TKI lainnya gitu kan. Karena kalau kita pakainya fitur itu ya kalau mamanya lebih dari waktu yang ditentukan itu sama halnya kita itu ilegal ya. Dan dia ditangkap ya karena gerbegan itu ya. Terus dia itu pulang ke Indo dan prosesnya itu 2 minggu. Kenapa? Karena dia bayar denda bersama tiketnya 20.000. Jadi dia ditahan hanya 2 minggu dan bayar tiket sama dendanya itu 20.000, guys. Dan tetangga aku juga ada lagi ya, kayak gitu lagi, pakainya itu fitur dengan biaya yang lebih murah, guys. Nah, di sini itu ya karena masih polos banget ya anaknya gitu kan ya, dia itu pas pertama kali kerja itu dapatnya di Taipei, guys ya. Dan itu juga yang ngajak itu sama tetangganya sendiri. Kita itu dempet-dempetan rumahnya ya palingnya selisih 1 rumah atau 2 rumah atau 3 rumah gitu, guys ya. Jadi kita itu masih tetanggaan dengan biaya 16 juta. Lalu di sini dia nggak terbangnya pakai kapal terbang, enggak, tapi pakai kapal kapal banyu lah gitu, kata dia itu kayak gitu, guys. Jadi di nyampe di sini di Taiwan dia dibilangin ya kalau semuanya ada polisi itu harus ngumpet, sedangkan dia sendiri itu non ya, tidak punya pengalaman di sini dan dia juga tidak bisa untuk berbicara orang sini gitu kan. Tentunya ya karena kendala bahasa otomatis ya dia juga takut gitu kan ya. Kalau dia lihat polisi itu dia ketakutan, lihat polisi itu ketakutan, dan pada akhirnya dia nyerah minta ongkos sama orang tuanya ya untuk beli tiket gitu kan. Katanya itu saya nggak mau di sini, saya mau pulang aja gitu kan. Dan itu juga berlaku cuman berapa minggu, guys ya. Jadi untuk kalian semua ya, kita boleh saja merantau ke sini, tapi carilah sponsor yang sekiranya itu amanah ya. Ya kita itu nggak usah buru-buru untuk terbang ke sini gitu kan ya, nggak usah. Yang penting kita itu dapat jobnya yang pasti ya dan resmi. Jangan sampai kita itu buang-buang duit banyak, tapi di sini kita itu ditempatkan sebagai ilegal. Karena kalau ilegal itu ya nggak semuanya itu enak kerjanya gitu kan ya. Dan apalagi buat kalian yang non ya nggak bisa bahasa itu, jangan dibayangkannya itu enak ya kerja di pabrik. Walaupun kerja di pabrik itu nggak kayak anak resmi pabriknya itu beda lagi. Karena apa? Karena takut ketahuan polisi atau gimana gitu kan. Dan kita juga rugi banget kalau pakai visa turis. Kenapa? Karena kalau semuanya kita itu pakai fitur ya, itu kita itu di sini nggak punya hak kita ya, kayak semacam kita di sini tuh nggak punya hak-hak ya, seperti kalau semuanya sakit ya kita itu nggak bisa berobat, guys ya. Terus kita juga di sini ya nggak bisa nggak bisa selayaknya kita bisa menghirup udara bebas seperti anak lainnya gitu kan. Dan terus juga seumpamanya kalau ada apa-apa gitu kan ya, pemerintah itu sulit untuk melindungi. Memang kita bisa membantu tapi agak sulit gitu, guys ya. Tentunya prosesnya itu penuh lika-liku gitu kan ya. Karena kalau menurut aku pribadi antara legal sama ilegal itu tentu hanya bedanya sama i aja gitu kan ya, tapi semuanya itu sama. Hanya saja orang Taiwan itu kalau ilegal itu ya tentunya merugikan buat mereka. Aku sendiri juga nggak ngerti ruginya itu di mana gitu kan ya. Tapi daripada kalian rugi ya,
gila apa ngabisin duit sampai banyak kayak gitu, tapi kalian itu nggak resmi gitu kan ya, ya kan sayang duitnya gitu kan ya. Dan di sini juga apa namanya, ya intinya hati-hati aja lah gitu kan ya dalam mencari sponsor ya, jangan sampai kalian itu terkena tipu guys ya. Soalnya kalau mamanya kita kesini pakai fitur itu tentunya nggak sama seperti anak resmi, dan gajinya itu ya tergantung. Memang sih kita bisa cari apa gaji yang jauh lebih gede, tapi semakin gede gaji kita maka semakin gede resikonya gitu kan ya. Dan oke, saya rasa cukup sekian aja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini, nanti saya balas. Oke, bye bye.